Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sineprof yang sudah memberikan kehormatan pada saya untuk membawakan presentasi kecantikan ya di acara Beauty Talk yang dari Sinergi yang diadakan setiap hari Kamis gitu ya secara online gitu. Materi kali ini adalah rahasia awet muda dan mencegah penuaan pada kulit wajah. Ya, kita lanjut aja ya Pak Hakim. Oke. Nah, prioritas keberapa? Nih, kalau konsultan Sinergi sudah hafal ya. Sekarang saya tanya sama semua sekali lagi ya. Prioritas keberapa kesehatan dalam hidup Anda? Silahkan angkat tangan. Pertama pasti ya. Percuma kita sakit ya, percuma kita punya rumah mewah, mobil bagus gitu ya, tapi kita sakit, kita nggak bisa kemana-mana, sama aja ya. Nah sekarang kalau pertanyaan ini pasti bingung ini jawabannya. Prioritas keberapa kecantikan dalam hidup Anda? Satu juga. Satu juga ya pastinya. Nomor satu kecantikan juga ya, sehat, cantik gitu ya. Mati masuk surga. Aduh, alhamdulillah. Nah, karena apa? Karena sehat dan cantik itu biasanya dambaan semua para wanita ya. Ya, karena menjadi tua di saat muda itu adalah bencana ya. Lanjut Pak Hakim. Nah, sekarang saya tanya, yakin nggak saat ini sehat? Gitu ya. Nggak tahu kira-kira gimana ya, seperti gitu pertanyaannya. Padahal sehari-hari kita tuh terpapar ya, terpapar polusi udara, air, pola makan kita dengan nutrisi yang tidak seimbang. Ini sekarang lagi heboh tentang nutrisi ya, karena musim COVID, nanti kita bahas ya. Terus ada pestisida pada makanan, hormon suntikan pada makanan, pengawet, penyedap rasa, pewarna buatan, rokok, alkohol, kurang olahraga, ini juga sekarang kita semua kurang olahraga ya, dan semuanya ini adalah dapat mengakibatkan penumpukan toksin ya di dalam badan gitu ya. Ini mempengaruhi loh pada proses penuaan kulit gitu ya, walaupun kayaknya di rumah aja kulit makin kinclong, tapi salah ya, kalau yang di rumah aja ngemil-ngemil itu justru kita numpuk toksin gitu ya. Sekarang lanjut ya Pak Hakim. Nah, apa yang disebut proses menua ya? Seperti 2 minggu yang lalu saya sebut ya, proses menua itu proses menurunnya struktur dan fungsi organ tubuh secara perlahan-lahan. Gitu. Jadi sesuai umur. Nah, kulit itu merupakan organ paling luar dari tubuh. Jadi kalau mengalami proses menua, yang kelihatan pertama kali itu adalah kulit ya, karena kulit itu lapisan luar seluruh tubuh kita. Nah, ini ada gambar ya, kulit kita ini penampang kulit. Kulit kita terdiri dari 3 lapisan, lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis ya. Jadi 3 lapisan, biasanya perawatan kecantikan itu hanya lapisan epidermis saja. Begitu, lanjut Pak Hakim. Oke, nah bagaimana sekarang terjadinya proses menua itu? Proses menua itu banyak ya, sangat kompleks dan banyak faktor-faktor penyebabnya. Yang paling banyak itu adalah radikal bebas karena kita negara tropis ya. Jadi kita sinar matahari itu adalah faktor yang dapat menimbulkan kusam sehingga timbul flek ya, hiperpigmentasi dan penuaan dini. Jadi nggak sesuai dengan umur penuaan dini itu maksudnya gitu ya. Karena sinar matahari itu mengandung sinar ultraviolet A, itu jahat ya. Dia bisa menembus sampai ke lapisan dermis, lapisan kedua kulit tadi ya. Dan sinar UVB-nya itu juga bisa menembus sampai epidermis. Jadi jangan kira kita di dalam mobil itu tidak tembus matahari, tetap tembus gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau keluar dari rumah jangan sampai kita nggak pakai apa-apa kulit wajah kita sebelum kita keluar rumah, gitu ya. Karena paparan sinar matahari pada sel kulit akan menghasilkan senyawa radikal bebas, gitu ya. Senyawa radikal bebasnya hidroksil dan superoksida yang sangat reaktif dan mudah bersenyawa serta merusak semua molekul sel kulit. Ya, lanjut Pak Hakim. Nah, yang kedua, penyebabnya adalah sering kontak dengan bahan kimia yang mengeringkan kulit ya. Deterjen, alkohol, bensin, thinner itu pada kulit tangan. Sekarang kita sering pakai hand sanitizer itu juga mengandung alkohol ya, bikin kulit kering. Contohnya seperti itu. Nah,
Penuaan yang ketiga penyebabnya akibat ada toksin di dalam tubuh ya, sehingga terjadi kerusakan sel-sel tubuh dan penuaan sel. Nah, ini yang perlu digarisbawahin ya. Jadi penuaan itu bukan hanya di kulit luar aja gitu. Penyebabnya itu dari dalam ya. Ada sampah, ada racun ya. Nah, proses penuaan ini lebih cepat jika manusia itu tidak memproteksi dirinya terhadap bahan-bahan perusak gitu ya. Bahan perusak itu dimasukin ke dalam tubuhnya bisa melalui makanan yang mutunya rendah, minuman yang mengandung bahan-bahan kimia sintetik gitu ya. Makanya nggak heran gitu ya sel-sel tubuh kita tuh cepat rusak seperti itu. Oke, lanjut Pak. Oke. Akibat pola makan dan pola hidup yang buruk ya, terkumpulnya limbah metabolik di dalam jumlah yang begitu besar di dalam sel-sel kita, sel tubuh kita tuh triliunan ya. Terus jadi manusia itu tidak ubahnya seperti TPA, tempat pembuangan sampah akhir. Jadi bisa tetap hidup melalui sel-sel tubuh yang masih bebas sampah. Jadi gini, kebayang nggak kalau tubuh kita itu penuh dengan toksin atau racun akibat dari makanan-makanan yang kita asal makan, asal kita minum gitu. Nah, itu terjadi tumpukan di dalam toksin di dalam badan, itu menimbulkan penyakit, menimbulkan efek. Yang sehat itu yang kita hidup saat ini. Jadi sisa-sisa sel sehat itulah yang kita hidup. Kebayangkan kalau kita tuh hidup dengan dari sisa-sisa sel tubuh yang masih bebas sampah. Sebagiannya adalah sampah gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan kehidupan seperti apa gitu ya, yang ditopang oleh sel-sel yang rusak gitu ya, sel-sel yang rusak di dalamnya penuh dengan toksin, ngeri banget gitu ya. Nah ini yang gampang terserang COVID ya. Nah toksin dan sampah ini harus dikeluarkan dari sel tubuh kita gitu ya, supaya sel yang rusak itu meregenerasi lagi menjadi sel-sel yang lebih sehat. Jadi kita jangan cuek aja gitu. Tidak semua makanan yang kita anggap sehat itu sebenarnya sehat gitu ya. Jangan menganggap semua makanan ini sehat kok, ini kok ini gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak sehat. Kita tidak tahu apa campurannya seperti itu ya. Nah, nutrisi yang baik, yang bermutu tinggi, yang mampu berkontribusi sebagai bahan baku menghasilkan yang sehat, yang kuat. Ini materi ini saya pilih ya, kemarin kan harusnya jerawat saya pilih ya, karena ini nanti berhubungan dengan bukan berhubungan ya, kita sekedar membuka tentang herd immunity ya, tapi tidak membahas tentang herd immunity, tentang nutrisinya. Oke, lanjut Pak Hakim. Nah, nih ini dia ya. Sekarang perubahan apa yang nampak pada kulit menua? Nah, pada kulit muda itu teksturnya halus, pada kulit tua kasar. Stratum korneumnya tipis, pada kulit tua tebal. Pada kulit muda lapisan dermisnya tebal, pada kulit yang menua tuh tipis. Kulit yang muda tuh biasanya lembab, kulit yang tua biasanya dehidrasi atau kering. Nah, pada kulit muda warna kulitnya rata putih semua gitu ya. Nah, pada kulit tua mulai warnanya tidak rata, ada yang coklat, ada yang hitam, tersebar seperti itu, nggak rata. Pada kulit muda kencang, kulit tua mulai kendor gitu ya. Pada kulit yang muda cerah, kulit yang tua kusam. Ayo ambil kaca, mulai pegang-pegang deh kulit wajah ya. Ada yang 3, 4, 5 atau semua kayak gitu ya. Mari kita simak lagi ya. Oke, lanjut ya Pak Hakim. Nah, bagaimana memiliki kulit sehat dan awet muda? Kita melakukan program peremajaan dari luar dan dari dalam tubuh. Jadi jangan dari luar aja gitu ya. Jadi kita harus luar dalam, karena apa? Ini yang pertama kali saya tulis adalah nomor 1, buang dulu semua toksin di dalam tubuh ya dengan cara detoksifikasi dan nutrisi yang baik dan bermutu tinggi. Jadi bukan dengan cara tindakan-tindakan botox, filler, itu hanya sesaat gitu ya. Tapi kalau dalamnya tetap rusak, dalamnya tetap sakit, dalamnya tetap penuh toksin, ya balik laginya lebih cepet gitu ya. Jadi cuman sekilas aja gitu. Sekilas info. Saya sekarang mukanya berubah, tapi dalamnya masih soak, kan nggak mau gitu ya. Nah, maunya kita terus-terusan sehat gitu. Jadi buang dulu. Yang pertama adalah kita remajakan dulu kulit kita, sel-sel kita dari dalam gitu ya. Kemudian kita pakai antioksidan. Antioksidan itu melindungi sel terhadap radikal bebas gitu ya. Terus memperlambat proses penuaan dengan cara-cara ini antioksidan bisa memperlambat proses penuaan. Kemudian nutrisi yang mengandung
vitamin A, vitamin C, vitamin E, mineral selenium, beta karotin. Ini bagus banget ya untuk kulit wajah gitu ya. Dan kita juga harus melakukan perawatan ya, pembersihan wajah setiap sehari 2 kali, saat mandi pagi, mandi sore, saat setelah bermake up gitu ya, yang sesuai dengan pH kulit, memakai sunscreen dan serum anti aging. Ini catatan lama ya, sebenarnya bukan serum ya, kita mah udah lebih tinggi dari serum, kita mah sekarang pakainya apa? Ampul ya, oke, lebih tinggi lagi dari serum. Oke, lanjut ya Pak. Nah sekarang ini berhubungan dengan belanjaan ibu-ibu ya. Kalau mau muda, sekarang kita harus ngecek dulu, apa sih warna daftar belanjaan Anda? What color is your diet? Sekarang kita ambil troli ke supermarket. Oke, kita belanja tuh yang warnanya putih, apa biasanya? Tepung, gula pasir, roti. Gitu. Nah, yang warnanya kuning apa biasanya? Mentega gitu ya, telur, mie gitu. Yang warnanya hijau biasanya apa? Oleh-oleh buat ngemil di rumah ya, ada klepon, ada arem-arem, warna daunnya ya. Nah, kira-kira begitu. Terus warna merah apa? Sirup, daging berlemak, selai gitu ya. Hitam apa? Bakso, cumi-cumi, cookies. Lah, pokoknya ini semua udah pasti belanjaan harian, apalagi menjelang lebaran begini ya. Udah pasti ini semua ada dan ini nomor 1 ini. Gitu ya. Nah, sadar apa enggak? Makanan-makanan ini sebenarnya bisa bersifat karsinogen dan diabetogen. Karsinogen itu menyebabkan kanker, diabetogen adalah menyebabkan diabetes atau kadar gula darah yang tinggi. Gitu. Oke, lanjut Pak Hakim. Sekarang kita bahas nih. Nah, ini apa penyebab ya? Apa penyebab dari belanjaan kita tadi yang warnanya tadi itu menyebabkan kita nggak sadar nih, lama-lama terjadi penumpukan toksin atau penumpukan plak ya. Ini pembuluh darah ya, pembuluh darah ini yang warna kuning ini plak ya, yang ada di dalam pembuluh darah sehingga aliran darah itu tidak lancar. Nah, kalau plaknya ruptur atau hancur menutupin pembuluh darah, nah ini kalau di jantung harus pasang ring gitu. Biasanya bisa sampai berapa ring itu ya. Nah, kalau terjadi seperti ini bisa juga penyebabnya karena hipertensi gitu ya. Kalau di jantung bisa menyebabkan serangan jantung, kalau di otak bisa menyebabkan stroke kayak gitu ya. Oke, lanjut Pak Hakim. Ini gambaran kalau kita sering-sering belanja seperti tadi tanpa kita melakukan detoksifikasi gitu ya. Nah, plak yang tadi itu pada pembuluh darah itu kalau di jantung menyebabkan serangan jantung dan kematian, kalau di otak menyebabkan stroke. Nah, penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, obesitas, merokok, kolesterol tinggi, kurang olahraga adalah faktor resiko utama kematian akibat penyakit jantung. Sadar nggak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sering disebut-sebut sekarang tentang COVID? Ini yang disebut komorbid ya, komorbid. Komorbid itu adalah penyakit yang sudah diderita ya, pada seseorang gitu, terus dia kena COVID, jadi tambah parah gitu. Akhirnya ini yang menyebabkan meninggal pertama kali, maksudnya bukan meninggal pertama kali, karena memang daya tahan tubuhnya, imunitasnya rendah akibat penyakit-penyakit ini. Nah, makanya yang punya penyakit ini cepet-cepet deh gitu ya, melakukan detox gitu ya. Udah gitu sama kalau belum melakukan detox ngumpet aja ya, jauh-jauh dari anak muda yang OTG, orang tanpa gejala seperti gitu ya. Tapi sebaiknya memang melakukan detox supaya cepat punya antibodi lagi, punya antibodi yang bagus maksud saya ya. Nah, jadi ketika pembuluh darah menebal ya, tadi pembuluh darahnya menebal karena ada penumpukan plak ya, maka produksi nitrit oxide gitu ya, dia akan berkurang secara signifikan gitu. Nah, di sini saya membahas ProArgi sedikit ya. ProArgi dari Sinergi itu kita punya produk namanya ProArgi9 gitu ya. Ini dia mengandung L-arginine. L-arginine ini nanti di dalam tubuh kita dirubah menjadi nitrit oxide. Nah, gunanya nitrit oxide itu pada pembuluh darah dia akan merelaksasi pembuluh darah arteri, kemudian mengatur ketegangan dan kelenturan pembuluh darah, membantu mencapai tekanan darah yang sehat, membuang plak di pembuluh darah,
melindungi sistem kardiovaskuler, mengurangi tanda-tanda penuaan pada sel tubuh, sehingga kulit menjadi cerah dan awet muda. Nah, hubungannya apa ProRG dengan penuaan gitu ya? Ya sangat berhubungan ya. ProRG itu dia bisa membuang plak-plak gitu. Jadi aliran pembuluh darah lancar. Aliran pembuluh darah yang lancar, oksigennya juga lancar. Jadinya ke wajah, ke jantung sehat pastinya gitu ya, ke otaknya juga sehat gitu, ke wajahnya juga bagus gitu, aura cantiknya jadi keluar gitu ya. Terus sel-selnya itu kan sel-selnya itu kan rusak ya karena ada plak gitu. Tapi kalau kita dengan ProRG9, sel-selnya itu diregenerasi. Nah, diregenerasi menjadi muda. Sel-sel yang muda itu otomatis gitu ya, ke wajah kita juga jadi kelihatan lebih muda gitu. Wajah muda seperti apa sih? Ya itu tadi, cerah, kenceng, seperti gitu ya. Jadi ini ada hubungannya, tapi saya di sini tidak membahas ProRG secara detail ya, karena nanti ada acaranya di stok ya setiap hari Sabtu. Oke, lanjut Pak Hakim. Mungkin saya agak buru-buru tadi ya ceritanya. Oke. Kembali ke belanjaan kita tadi ya. Kembali ke belanjaan kita. Coba ganti ya, tadi warna belanjaan kita itu dengan warna yang lain. Warna-warna kebun gitu ya, the 7 colors garden. Warna kuning kita ganti dengan jeruk, wortel, labu kuning, peach, melon kuning ya, ubi, semangka, kunyit. Kemarin kunyit harganya mahal banget ya gara-gara Covid. Lemon, jagung, paprika, nanas, dan lain-lain. Putihnya kita ganti ya, jangan tepung gitu ya, jangan bikin bakwan melulu gitu, gantilah dengan ganti beli bengkoang, mentiwun, sawi putih, oat, toge, lobak, talas, kedelai, bawang putih, jamur. Ini yang ada merah, ini oat merah ya, perhatikan, ini ada yang saya merahin adalah kandungan yang ada di dalam trulum ya, nanti kita bahas trulum. Nah, warna hitam itu kita ganti dengan kacang hitam gitu ya, beras hitam, zaitun, anggur gitu ya, blackberry, kismis, kurma, lada hitam, biji-bijian, jamur, dan lain-lain. Warna yang lain silakan Pak Hakim. Oke, warna hijau ya, bayam, kangkung, ini mah udah sehari-hari ya, kale, okra, mentimun, zukini, cabai hijau, tomat, pare, brokoli, rumput laut ya, ada dalam trulum gitu ya, kubis, warna biru, blueberry, terong, bunga desi, spirulina, tuh, ganggang biru ya, merah, yang warna merah itu yang adanya tadinya selai gitu ya, warna-warna merah kita ganti dengan beras merah, tomat, ya, cabai merah, stroberi, paprika, beet, apel, semangka, pepaya, mangga gitu ya. Kita ganti deh, jangan beli selai-selai lagi seperti itu. Kemudian warna pink, tomat gitu ya, kol merah, plum ya, vitamin C-nya tinggi ini. Plum juga ada di dalam trulum. Terus anggur merah, cranberry, jambu biji merah, kemarin banyak di di support untuk penyembuhan COVID ya, jambu merah. Duet ya, duet itu ungu ya, terus buah naga, manggis, kecombrang, bunga turi, lengkuas, jahe, seperti kayak gitu. Nah, ini buah-buahan yang ada di meja saya. Habis gak ada foto lagi sih. Nah, warna-warna pada tumbuhan tadi itu banyak mengandung vitamin, mineral, fitonutrien, antioksidan, fenolik asid, flavonoid, tanin, ascorbate acid gitu ya. Ini berfungsi untuk mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker gitu ya, dan sebagai nutrisi yang dapat mereduksi kerusakan DNA manusia. Nah, ini Bapak Ibu beli aja, konsumsi setiap hari gitu ya. Ini sebagai makanan untuk meningkatkan antibodi kita gitu ya. Kita ini kaya sama tumbuh-tumbuhan gitu ya, sama buah-buahan gitu ya, untuk mencegah supaya COVID menyerang kita gitu, apalagi sekarang ada herd immunity gitu ya. Siapa yang kuat, siapa yang antibodinya bagus, dia tidak terserang seperti gitu. Nah, ini yang dibilang nutrisi ini ya. Jangan sampai kita meracuni tubuh kita sehingga antibodi kita nggak ada, kalah. Melawan virus-virus itu kita kalah gitu ya. Nah, di samping kita meningkatkan antibodi, otomatis meregenerasi sel tubuh kita, sehat semuanya sampai kulit wajah juga akhirnya menjadi lebih muda ya, lebih sehat karena sel-sel kita muda juga. Seperti gitu ya.
Nah, lanjut Pak. Oke, nih buah-buahan yang tadi saya sebut ya, yang saya warnain merah ya. Ini ada bunga aster ya. Ini kandungan buah dan tanaman pada trulum ya. Trulum itu adalah skincare dari Sinergi ya, all in one ampul. Kandungannya itu tidak ada bahan kimia sama sekali ya, tapi semua adalah murni dari buah-buahan dan tanaman. Ahli-ahli dermatologis dari Sinergi itu sudah meriset ya. Jadi benar gitu yang cocok banget ini ya dengan buku dari Dr. T. Fauzia ya, dengan ini dari Sinergi. Saling benar-benar menunjang ya, maksud saya memang penelitiannya tomat itu benar-benar bisa gitu ya untuk kulit wajah karena kandungan vitamin A, vitamin C-nya tinggi gitu ya. Ada buah plum itu vitamin C tertinggi, antioksidan terbaik ya. Buah naga kayak gitu. Buah naga di kita tuh murah banget ya, jangan males-males makan buah naga. Oat itu mengandung vitamin E terbaik ya, terbaik untuk kulit wajah dan untuk kesehatan kulit gitu, sel-sel kita. Terus ada ganggang merah ya, ada kaktus yang sudah diekstrak sedemikian rupa ya, jadi jangan kaktus yang masih itu mentah masih digosok-gosok ke muka ya, nanti lecet seperti gitu ya. Dan ini macam-macam, ini nanti ada di belakang. Silakan Pak. Lanjut Pak Hakim. Oke. Nah ini ya. Ini trulum. Jadi kita meregenerasi dari dalam, tapi kita juga meregenerasi sel kulit kita dari luar dengan memakai trulum all in one ampul ya. Kelebihan trulum dari Sinergi ini adalah satu-satunya skincare yang mengandung probiotik. Probiotiknya adalah mikroorganisme yang bisa menyehatkan sel inangnya, atau sel inangnya itu adalah kulit wajah kita ya. Nah, probiotiknya adalah Lactococcus fermenlisat ya. Juga mengandung niacinamide gitu, membantu melembabkan, mencerahkan kulit. Itu tadi dari bunga aster seperti itu ya. Adenosin itu juga mengurangi kerutan-kerutan di kulit kita ya, terdapat pada buah naga seperti gitu. Vitamin E, vitamin C, vitamin E itu banyak, bagus banget tadi dari gandum ya. Vitamin C-nya juga tinggi banget dari pepaya, dari tomat, dari plum gitu ya. Nah, itu untuk antioksidan dan antiinflamasi juga kayak gitu ya. Ekstrak daun jojoba meningkatkan kekuatan otot-otot kulit sampai lapisan kulit ketiga ya. Gagang merah, oat dan bunga desi tadi ya. Oke, lanjut Pak. Nah, ini ya, biasanya Bu Erning senang banget nih quote-nya ya, boleh di screenshot. Jadi gini, untuk mencegah penuaan kita dari luar dan dari dalam, kita tuh harus merubah kebiasaan kita tuh secara radikal gitu ya. Jadi radikal itu bukan cuma politik aja, radikal itu kita harus merubah, mau sehat gitu ya, luar dalam gitu. Jadi kita harus merubah, buang jauh-jauh semua makanan dan minuman yang berpotensi menjadi karsinogen seperti kayak gitu ya. Terus kemudian merubah cara berpikirnya menjadi nothing but positif ya. Kita berpikir positif terus, wajahnya juga jadi menjadi lebih muda ya, karena pola pikir kita yang selalu baik gitu. Ubahlah lingkungan Anda menjadi positif in every single aspect. Kemudian hijrahlah gitu ya, switch dari negatif ke positif. Yang tadinya hobi ngemil coklat gitu ya, hobi setiap minum, ini terutama daerah Jawa ya, Jawa Tengah maaf ya, setiap minum adalah nasgitel, panas lagi kental, selalu teh manis panas, itu berubahlah, minumlah air putih gitu ya, yang banyak, itu namanya hijrah gitu ya. Hijrah itu bukan hanya bepergian aja, mudik gitu, bukan ya, tapi hijrah itu berubah ke arah yang lebih baik ya, dari negatif ke positif. Nah, pergilah jauh-jauh dari segala hal yang negatif gitu ya, lingkungan pergaulan yang negatif. Seperti misalnya gini, ini bukan berarti jelek ya kalau kita punya teman nongkrong-nongkrong gitu ya, tapi kita milih-milih lah. Misalnya nongkrong berapa lama, atau kita presentasi di mall gitu ya. Nah, teman presentasinya apa gitu ya? Teman presentasinya burger,
cemilannya kentang gitu ya, terus ada kopi atau es lemon tea atau apalah. Kita sebagai konsultan sinergi itu janganlah kita minum gitu. Kita bawa ProArgi, kita bawa klorofil kecil gitu ya. Ada di tas kita. Nanti kita nggak usah beli minum seperti itu, kita tuang aja. Kita beli air putih aja, kita tuang. Nanti kan dia akan lihat gitu ya. Apa tuh? Ini keren banget loh, ini anti COVID gitu. Ini bisa membuang plak di pembuluh darah, bisa bikin kita awet muda gitu. Mau cobain deh gitu. Enak ya, gitu kan. Closing kayak gitu. Bawalah klorofil. Beda loh klorofil kita sama klorofil yang udah beredar gitu. Klorofil kita rasanya mint gitu. Tuh ya. Jadi bolehlah nongkrong, tapi kita juga bawa senjata kita kayak gitu ya. Jadi jangan apa namanya? Kita turutin tuh. Ngopi lagi, tambah lagi kopinya, seperti kayak gitu ya. Nah, saya adalah tuan bagi tubuh dan jiwa saya, gitu ya. Tidak ada satupun yang berhak menguasai hidup dan kesehatan saya kecuali diri saya sendiri. Gitu. Oke, lanjut Pak. Nah, ini ya kedahsyatan Trulum ya. Kalau kita tadi sudah sedikit tahu tentang nutrisi yang harus kita konsumsi dari dalam gitu ya. Nah, sekarang apa namanya? Nutrisi yang dari luarnya adalah kita memakai Trulum. Trulum all in one ampul ya. Jadi ampul. 2 minggu lalu kita sudah membahas perbedaan serum dan ampul. Ampul lebih tinggi dari serum gitu ya. Ampul kita itu mempunyai kandungan lebih bagus gitu ya. Jadi kedahsyatan Trulum itu dia bisa mencerahkan kulit wajah secara alami karena bahan-bahan tumbuhan dan buah-buahan gitu ya. Menghilangkan keriput wajah tanpa tindakan apa-apa, tidak perlu botok, tidak perlu filler yang hanya sifatnya sementara gitu. Terus bisa mengatasi flek hitam secara holistik gitu. Kemudian menyembuhkan jerawat seketika ya karena memang kandungan vitamin C-nya bagus banget, tinggi banget sebagai antiinflamasi, sebagai penyembuh jerawat, menyamarkan bekas bopeng jerawat karena intrinsik yield-nya dari Trulum itu bekerja sampai lapisan kulit ketiga, sampai ke lapisan epidermis, sampai ke lapisan hipodermis ya, epidermis paling atas. Mengatasi kantong mata secara efektif ini juga keren banget ya, karena kantong mata itu termasuk tindakan yang susah ya, termasuk harus operasi gitu. Kemudian membuat kulit wajah selalu lembab dan awet muda. Coba pakai deh Trulum ya pagi hari. Seharian tuh kulit itu kenyal, lembab, enak banget gitu ya. Seperti gitu. Jadi demikian dari saya, nanti kita lebih seru lagi kalau ada tanya jawab. Terima kasih.